Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an untuk apa? Untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan Allah memanggilnya seluruh manusia. Bukan hanya orang-orang Islam, bukan ya ayyuhal Islam, bukan. Akan tetapi Allah memanggil dengan kalimat an-nas, siapapun manusianya. Bukan memandang Islamnya, bukan memandang orang yang di pesantren, orang yang di yayasan, orang yang di tahfidz. Akan tetapi siapapun dia, mau dia agamanya apapun itu, Allah panggil an-nas, manusia, selama dia masih hidup. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayatnya ke-21, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti siapapun manusianya. U'budu, sembahlah Tuhanmu. Allah memerintahkan manusia supaya menyembah Allah. Dan memang di ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi daripada manusia ketika Allah ciptakan di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah. Salat, zakat, puasa, haji, berbuat baik kepada manusia, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mencegah orang yang berbuat ma'ruf dan menganjurkan orang untuk berbuat baik. Itu. Makanya orang-orang yang sudah berpengetahuan ilmu Islam, orang yang sudah mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, punya iman, mengetahui bagaimana kebesaran Allah, maka dia akan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar iman kepada Allah, bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah, akan tetapi rasa takutnya akan menggebu-gebu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh proses. Butuh proses. Enggak ujuk-ujuk kita sudah sholat sekali atau dua kali atau satu hari, langsung kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu akan tiba saatnya ketika ibadah kita sudah begitu jadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kalau sholat hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar mengikuti orang yang sholat, hanya sekedar menutupi kewajiban, akan tetapi rasa takut kepada Allah tidak akan ada. Maka jadikan itu satu kebutuhan. Kalau saya nggak sholat, maka nanti akan ada efeknya. Akan ada keburukan-keburukan yang akan datang kepada saya. Itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan murkanya kepada kita yang nggak sholat. Itu kan satu ketakutan yang luar biasa. Belum lagi berbicara dengan ibadah-ibadah yang lain. Alladzi khalaqakum, memang Allah yang menciptakan kamu. Allah yang khalaqakum, yang sebelum ada menjadi ada. Kita belum ada jadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Khalaqakum. Kalau Allah sudah menciptakan kita, memberikan kita fasilitas semua apa yang kita hadapi ini, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut menghadapi masalah.
Jangan takut menghadapi musibah, cobaan yang Allah berikan kepada kita, karena pasti Allah akan membantu kita kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu aja. Kita punya Islam, iman, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pasti menolong dan mengetahui apa aja kebutuhan kita. Jangan takut. Al-walladzina min qablikum, dan memang umat-umat sebelum kita sudah banyak yang beriman kepada Allah. Umat Nabi Isa, umat Nabi Ilyas, umat Nabi Musa, Ibrahim, sampai Nabi Adam alaihissalam, semuanya beriman kepada Allah. Cuma tata cara syariat Islamnya beda. Apakah ada di masa Nabi Adam alaihissalam hukum nikah? Ada. Cuma beda dengan kita sekarang ini. Syariatnya beda, tapi tujuannya sama. Apa samanya? Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengharapkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Semoga kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kita Islam, kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka semoga apa yang kita lakukan ini menghadirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena semua apa yang kita miliki ini, apa yang kita hadapi, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut untuk menghadapi musibah, tapi takutlah kepada Allah ketika kita senantiasa meninggalkan ibadah, selalu kita meremehkan ibadah, selalu kita meremehkan amal ma'ruf nahi mungkar, selalu kita meremehkan orang-orang yang berkebutuhan kepada kita, sehingga kita enggak mau mengeluarkan belanja, mengeluarkan uang, membantu mereka. Maka ini yang dinamakan dengan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Intinya adalah sembahlah Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini adalah ciptaan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.